Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, anak-anak, insyaallah hari ini kita akan masuk pada pelajaran 5, subtema yang keempat, yakninya tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita simak. Nah, siapakah Nabi Zulkifli alaihissalam? Tentu saja kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah satu di antara 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, namun ternyata itu bukan nama asli loh. Bukan namanya dari kecil. Nabi Zulkifli itu merupakan salah satu putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli Nabi Zulkifli itu adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ilyasa yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Nah, seperti apa ini orang mengenal sosok seorang Zulkifli atau Bashar? Nah, sejak kecil Bashar itu tidak pernah berbohong dan sangat penyabar. Banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai seseorang yang berlaku baik kepada siapapun. Inilah yang membuat sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah, bahkan sampai beliau dewasa. Nah, pada suatu hari, saat sang raja Ilyasa yang terkenal arif dan bijaksana itu akan pensiun, ia mulai merasa resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat. Maka dia pun kemudian mengadakan sebuah sayembara, kala itu dengan mengumpulkan semua rakyatnya. Di hadapan seluruh rakyatnya, Raja Ilyasa lantas berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Pada saat itu, berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar tadi sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup." Berulang kali sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Nah, akhirnya terpilihlah Bashar menggantikan sang raja. Tentu saja dengan terlebih dahulu harus melewati ujian yang menjadi persyaratan dari raja tersebut. Nah, di sini kemudian iblis mencoba untuk mengganggu Bashar. Nah, apa yang dilakukan iblis? Iblis lalu mengumpulkan para prajuritnya. Siapa prajurit iblis? Tentu saja setan-setan anak buahnya iblis itu dikumpulkan semuanya. Lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian harus menggoda Bashar." Maka para setan pun mencoba untuk menggoda Bashar ini bergantian, barengan gitu. Namun ternyata tidak berhasil. Hingga akhirnya iblis harus turun tangan sendiri untuk menggoda Bashar. Datanglah iblis menemui Bashar tersebut dalam rupa seorang laki-laki tua yang lemah dan terzolimi hidupnya. Nah, iblis dalam wujud laki-laki tua tadi berkata, "Aku ada persengketaan dengan penduduk di tempatku tinggal. Masalahnya begini,
lantas begini. Nah, laki-laki tua itu bercerita panjang lebar kian kemari, bahkan diulang-ulang. Sehingga saking lamanya dia bercerita itu menghabiskan waktu tidur siangnya Bashar. Karena seperti diketahui Bashar malam hari harus beribadah. Sehingga waktu siang yang sebentar itulah yang digunakan oleh Bashar untuk beristirahat sejenak gitu. Tapi justru waktu istirahatnya dihabiskan untuk mendengarkan cerita dari lelaki tua tadi. Nah, sebenarnya tidak boleh ada orang datang bertamu atau berurusan pada waktu itu. Memang sudah dibuat aturan istananya. Nah, namun dengan licinnya iblis berhasil menembus pengawalan dan tanpa sepengetahuan petugas sudah berhadapan langsung dengan Bashar. Nah, iblis yang menyamar menjadi laki-laki tua tersebut berharap Bashar akan marah. Karena apa? Karena waktu istirahatnya telah habis untuk melayani lelaki tua itu. Nah, ternyata Bashar tidak marah sama sekali. Bahkan Bashar lalu menyarankan kepada orang tua tersebut agar persoalannya dapat diselesaikan, maka datanglah besok ke majelisnya Bashar. Apakah dia datang? Tentu saja. Besok orang tua itu sengaja tidak datang. Justru dia datang lagi pada waktu Bashar seharusnya beristirahat. Ia lalu mulai mengadukan masalahnya dengan bertele-tele lagi. Sengaja nih mengulur-ulur waktu agar kali ini waktu istirahatnya Bashar habis lagi untuk melayani lelaki tua tersebut. Namun justru inilah yang kemudian membuat Bashar digelari seorang Zulkifli. Berbanding terbalik nih, harapan si iblis atau lelaki tadi, Bashar akan marah sehingga melanggar syarat yang disepakatinya dengan Raja Ilyasa. Tetapi Bashar ternyata tidak sekalipun pernah marah. Beliau memang sabar sekali. Justru iblislah yang akhirnya menyerah, tidak sanggup lagi membuat agar Bashar marah. Sejak saat itulah Bashar digelari Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Bahkan sampai hari ini kita lebih mengenalnya dengan nama Zulkifli alaihissalam, orang yang sanggup. Wah, luar biasa, keren ya. Masya Allah, memang luar biasa kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam ini. Bahkan iblis pun dibuat putus asa oleh beliau. Sungguh maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua adalah termasuk orang-orang yang sabar. Yuk Ananda, yuk kita belajar bareng-bareng untuk menjadi pribadi yang penyabar. Baik, sampai di sini anak ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bareng-bareng nak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai di sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf ya kalau Bunda ada salah-salah kata. Sampai jumpa.